Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mari kita awali ta'lim kita dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wal istijabati du'a wal ibtigha'i mardatillah wal syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Nurul Falah, jamaah Majlis Ta'lim Nurul Falah yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan hidayah serta inayahnya jualah, atas anugerah sehat dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita saat ini, kita alhamdulillah bisa ketemu lagi untuk melanjutkan taklim pembelajaran tentang fikih. Dan kita sedang membahas tentang fikih ibadah, subbab tentang pemulasaraan jenazah. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak, hampir-hampiran saya kemarin kirim SMS sama Ustadz bahwa saya berhalangan hadir karena sedang di Panaragan, Tulang Bawang Barat, Lampung. Tapi alhamdulillah hari Jumat sore bisa pulang. Jadi kirim SMS-nya tidak jadi. Ya. Alhamdulillah bisa hadir. Biasanya pulang tuh Sabtu ya, Sabtu pagi berangkat dari acara penutupan. Tapi alhamdulillah ada kebijakan diklat itu karena di efisiensi anggaran, ya. Jadi
di efisiensi sekarang diklat itu 2 macam. Ya, separohnya lewat online, separohnya klasikal. Jadi separohnya online lewat Zoom. Nah, separohnya lagi kita berangkat nih ke sana. Ya, karena kita berangkat ke sana, jadi bisa pulang sore, ya, hari Jumat sore. Nah, pas di lapangannya selama 4 hari dengan hari pulang. Apa namanya ya? Blended learning. Alhamdulillah jadi bisa hadir. Tadi kan sudah kita sampaikan atas anugerah hidayah Allah, kudrat dan irodatnya. Ya, bisa ketemu lagi. Ya, mungkin kalau izin, ya berarti bulan depan ketemunya lagi, sebulan. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan 2 pekan yang lalu, Jumat tanggal 3 ya. Tanggal 3 Mei 2025 kita sampai kepada subbab ketiga sholat jenazah. Dari memandikan, mengkafani, nah sekarang mensolatkan. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, nah sekarang kita lihat rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah. Kita lihat dulu ada berapa rukun sholat jenazah itu. Artinya sesuatu yang tak boleh tinggal. Ya, rukun tak boleh tinggal. Ditinggalkan ya tidak sah sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Ya, niat. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini niatnya nanti ya. Tuh. Yang kedua berdiri bila mampu. Jadi kalau ibu bapak mau sholat jenazah memang mampu berdiri, ya sholatlah dengan berdiri. Tapi kalau tidak mampu ya cukup dengan sholat jenazahnya pakai duduk di kursi. Ya boleh, ya. Jadi kalau yang mampu jangan duduk di kursi. Oh mampu kan. Jadi qaidan itu duduk. Ya qaiman atau berdiri. Berdiri bagi yang mampu, yang tidak mampu berdiri maka dengan cara duduk. Yang ketiga membaca takbir 4 kali. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat kepada Rasulullah, doa untuk jenazah takbir ketiga dan keempat, ya bila kalian menyalati jenazah maka murnikanlah doa untuknya. Nah, ya. Jadi ada 6 rukun dalam sholat jenazah. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada kan ruku, sujud, nggak ada kan? Nah, kenapa? Karena ruku dan sujud itu ada dalam sholat fardu dan rawatib dan sholat sunnah lainnya. Khusus dalam sholat jenazah itu tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Ya, ada orang sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud, dia sendirian. Ya, yang lainnya sudah, dia ingin sholat jenazah untuk kawannya. Ya, aku nak nyolat jenazah dulu untuk kawanku. Boleh, lanjutlah, kami sudah. Dia mungkin karena dia jarang dan jarang melihat orang sholat jenazah dia pakai ruku dan sujud. Ya, setelah selesai rakaatnya, selesai sholat jenazahnya ditanya, ngapa kamu sholat jenazah pakai ruku dan sujud? Kan dah kate ruku dan sujudnya. Kata orang-orang bertanya kan, yang sholat jenazah tadi jawab, dah kate akal, tidak habis akal. Ya, jawab, jenazah ini kawan aku ini banyak nian dosanya, maka pakai ruku dan sujud. Ya, jadi tidak mau kalah Pak, tidak mau disalahkan. Kawan aku ini banyak nian dosanya, maka pakai sujud dan ruku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu guyon ya, itu yang menandakan bahwa sholat jenazah khusus tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Dia berdiri saja hanya 4 kali takbir. Kita kembalikan Bapak Ibu sekalian. Iya. Yang pertama niat. Setiap sholat dan ibadah lainnya
Kalau tidak ada dianggap tidak ada niat maksudnya, maka dianggap tidak sah. Harus ada niat. An-niyatu hahuna, niat itu di sini. Qasdu syai'in bi fi'lihi indal ghusli awali juz'in. Niat itu di sini dimulai tatkala kalian mengerjakan di awal pekerjaan. Inda awali ghusli. Ya. Kalau berwudu itu tatkala kalian memulai mengusap wajah. Awali ghuslin, inda awali ghuslin. Tatkala mengusap wajah. Kalau sedang sholat, takbir. Allahu Akbar. Itu usoli man niat, lafaz. Ya. Melafazkan niat itu sebelum takbir. Takbir itu baru. Gitu ya. Jadi kalau tidak pakai pasang niat di hati bahwa ini tuh sholat apa, mantapkan dalam hati, ya. Itu maka tidak sah kalau tidak diintikankan dalam hati. Termasuk niat melakukan sholat jenazah. Niat dalam hati dengan tekad dan sengaja dan menyengaja akan melakukan sholat tertentu saat ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjabaran dari niat. Jadi pentingnya niat. Di sini ada ayat Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha, dan seterusnya. Ya. Dan supaya mereka mendirikan sholat, ya, dan menunaikan zakat, ya, yuqimus shalah wa yutunaz zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Dan demikian itulah agama yang lurus. Dzalika dinul qayyimah. Jadi kita diperintah untuk melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, dengan ikhlas. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadisnya terkenal, Bapak Ibu sekalian, ya, sangat masyhur, ya, sangat viral. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya dan dia akan mendapatkan sesuatu. Maksudnya pahala, balasan, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya. Niat berangkat hijrah karena Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya didapat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena ingin mencari kehidupan dunia, awim ru'atin yankihuha, atau niat mencari perempuan untuk dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itulah dapatnya. Ya, sejarahnya tuh niat. Ya Rasul, si anu tuh berangkat hijrah bukan nak melok kepada engkau dan Rasul dan Allah dan Rasulnya. Bukan karena panggilan agama, bukan karena Allah. Memangnya mana? Dia itu kalau melok hijrah. Kalau nanti di Madinah itu dapat kehidupan yang lebih layak, aku melok hijrah belah. Siapa tahu nanti di Madinah dapat jodoh. Maka keluarlah hadis itu. Jadi, Bapak sekalian, tergantung kepada niatnya. Jadi, kalau bapak-bapak mencari ridho Allah dengan sholat jenazah, pasti akan mendapat ridho Allah melalui sholat jenazah. Bahkan hadis Nabi mengatakan, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Siapa yang hadir menyaksikan jenazah dan ikut menyolatkannya, ya, falahu qiratun, ia akan memperoleh pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, siapa orang menyaksikan jenazah sampai ikut menguburkan, falahu qiratani, maka ia akan memperoleh pahala 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratani ya Rasulullah?
Apa maksud 2 qiraat itu ya Rasul? Faqala Nabi, maka Nabi menjawab, al-qiratani mislul azimainil jabalain. 2 qiraat itu seumpama dengan 2 gunung yang besar kedua-duanya. Itulah pahala orang yang menyaksikan jenazah sampai nguburkan. Ya, seperti 2 gunung yang besar itu pahalanya. Ya, kita terobsesi semangat ya. Kalau ada yang meninggal itu hadir ikut sampai nyolati. Bahkan usahakan sampai ikut menguburkan. Ya. Nah, ini niat tadi sudah niat kan rukunnya. Nah, ini lafaz niat yang sudah sering kita bahas ya. Nah, ada niat itulah yang rukun, melafazkannya itu sunnah. Usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, ini adalah niat untuk sholat jenazah yang laki-laki. Usolli ala hadzal mayyit, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah karena menjadi makmum karena Allah. Ya. Bagi mayat perempuan, usolli ala hadhil mayyitah arba'at takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Niat aku sholat mayit perempuan ya 4 takbir fardu kifayah. Jadi perlu kifayah sholat jenazah itu. Ya, makmuman dalam keadaan bermakmum karena Allah. Kalau imam ya, sholli ala hadhil mayyitah al-battaqatir perlu kifayati imaman lillahi ta'ala. Ya, kalau jadi imam, makmuman diubah menjadi imam. Ini lafaz niat. Bukan niat, lafaz niat. Ya. Wa talaffuzuhu bi i'tiqadin sunnatan. Mengucapkan niat itu i'tikad menjadi sunnah. Kenapa? Bisa mentasdikan apa yang dalam hati. Tasdikon bil qalbi wa iqraran bil lisan wa af'alun bil arkan. Jadi fungsinya gitu. Hati membenarkan, mulut mengucap ke, badan menggerakkan. Itu ya, itu niat. Jadi melafazkan niat sholat jenazah hukumnya sunnah, i'tikad sunnah. Lafaz niat di atas merupakan bacaan niat ketika kita sholat jenazah menjadi makmum. Namun apabila kita menjadi imam, maka lafaz atau bacaan makmuman diganti dengan lafaz imaman. Dah tadi ya. Sehingga bacaan niat sholat jenazah sebagai imam untuk mayit laki-laki adalah sebagai berikut. Imam, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Tadi sudah dibahas ya. Lanjut. Nah, yang kedua rukun sholat jenazah adalah berdiri. Ya, berdiri. Jadi kalau mampu berdiri, berdiri. Baru tak mampu baru duduk atau pakai kursi. Ya. Sholat jenazah sah jika dilakukan dengan berdiri. Seseorang mampu untuk berdiri dan tidak ada uzurnya. Karena jika sambil duduk atau di atas kendaraan hewan tunggangan, sholat jenazah dianggap tidak sah. Jadi harus mantap sholat jenazah. Ya, mantap. Jadi kalau sedang di perjalanan, sedang meninggal dunia, langsung kita sholat di atas kendaraan, tidak usah. Nanti sudah sampai baik. Kalau sudah terdengar dikuburkan, maka namanya sholat goib. Ya. Jadi sekali lagi Pak Ibu sekalian, bagi yang mampu maka rukunnya berdiri. Yang ketiga, takbir 4 kali. Aturan ini didapat dari hadis Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk sholat Nabi ketika mensolatkan jenazah. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW
mensolatkan jenazah Raja Najasyi, sholat gaib, dan beliau takbir 4 kali. Ya, jadi 4 kali. Bapak-bapak, yang ketiga takbir ini mari kita bahas sedikit mendalam. Takbir 4 kali. Ada tidak kalimat di situ takbir sambil ngangkat tangan? Tidak kan? Misalnya kalimatnya begini. Rukun sholat jenazah yang ketiga adalah takbir 4 kali sambil ngangkat tangan. Jadi mulut ucap takbir Allahu Akbar, tangan bergerak. Ngangkat tangan itu hukumnya sunnah muakkadah. Yang rukunnya takbirnya itu Allahu Akbar. Maka jangan heran kalau bapak-bapak berangkat haji atau umroh, ya ada sebagian yang berpendapat sholat sambil gitu. Wong luar, dari mana lah ada tahu. Kita tiap takbir ikut imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Allahu Akbar. Di sebelah kanan ini dia melok sholat dengan kita berdiri, tapi tegak baik begini atau begini baik, tapi kedengaran oleh kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Jadi mereka hanya berpatokan takbir baik, ngangkat tangannya gagal sunnah enggak. Gitu. Makanya kita berpikir, mamang sebelah kanan sholat, aku tidak. Kalau kita kan rata-rata Allah sambil gerak tangan. Kapan ini mengucap Allah, tangan bergerak. Dia enggak. Itulah yang berpendapat bahwa takbir itu adalah Allahu Akbar rukun. Ngangkat tangannya terserah, mau ngangkat tanganmu tidak. Ada yang di sedekah yang pertama, ada juga Allahu Akbar. Sekali itulah ngawali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dah. Jadi ada yang takbir tetapi tidak dibarengi dengan mengangkat tangan. Kalau madhab Imam Syafi'i yang banyak dipakai oleh kita, termasuk madhab Imam Hanaf, Maliki di Mekah, Madinah, mengucap Allahu Akbar tuh tangan pun bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kan gitu ya. Tuh, jadi begitu Bapak sekalian. Nah, yang kedua, izinkan minum dulu nih, karena dipasih minum. Monggo diaturi minum. Nah, sholat jenazah sudah meninggal gaib. Nah, kita bahas dulu sholat gaib. Bapak-bapak, ada yang mensunnahkan ulama sholat gaib dengan catatan khawatir bahwa itu tuh tidak ada nyolati, maka muncullah sholat sunat gaib. Seperti ini, Raja Najasyi itu meninggal. Raja Najasyi itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Muhammad itu beriman. Bahkan dia pernah berdebat dengan Ja'far bin Abi Thalib, ya, tentang Isa bin Maryam itu Tuhan atau Nabi Allah. Debatnya panjang, Pak. Sampai Raja Najasyi itu beriman. Masuk akal juga. Tidak mungkinlah manusia jadi Tuhan. Maka dia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tahu bahwa Raja Najasyi itu memeluk Islam, percaya kepada Islam, mentauhidkan Allah. Terdengarlah meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam. Kalau dalam hadis Rasulullah itu tahunya dari malaikat Jibril. Ada sahabat lain mengatakan ada orang yang dari Najasyi. Najasyi itu Pak Ethiopia, benua Afrika. Jauh. Ya.
Jadi boleh jadi Rasulullah itu mendapat kabar bahwa Raja Najasyi itu meninggal sudah bulanan yang lalu. Tapi saya lebih yakin bahwa Rasulullah diberitahu oleh Jibril bahwa Raja Najasyi sudah meninggal. Maka Rasulullah bilang sama sahabat, ya ashabi, inna akhwaikum fil habasyah qad mata. Fasallu alaihi. Hai sahabat-sahabatku, saudara kalian di Najasyi, ya, di Habasyah, maaf, namanya Raja Najasyi di Habasyah. Inna akhwaikum fil habasyah qad mata. Sesungguhnya saudara kalian di Habasyah sudah meninggal. Fasallu alaihi. Ayo, sholatlah kalian untuk dia. Nabi ngajak sholat. Kita sholat jenazah untuk dia. Itu namanya sholat ghaib. Nabi khawatir karena meninggalnya di negeri non-muslim. Nanti tidak ada yang nyolati. Maka Nabi ngajak sholat jenazah. Mayit jenazah nggak ada. Maka sholat ghaib. Bagaimana dengan yakin mau banyak yang nyolatkan? Nah, itu baru ada dua. Itu tidak sunnah. Kenapa? Sudah terwakili. Contoh, Ustadz Arifin Ilham meninggal. Ustadz Jepri Al-Bukhari meninggal. Siapa Ustadz yang terkenal tuh Ustadz? Syekh Ali Jabir meninggal. Itu kita tahu yang nyolatkannya banyak. Berjubel orang. Nah, muncul pendapat tuh. Ada usah lagi, tidak sunnah menyolatkan sholat ghaib. Tapi ada sebagian ulama lagi berpendapat tetap sunnah kalau kita mau sholat ghaib. Ya, itulah beda pendapatnya di antara ulama. Ya, kalau saya ya berpendapat tetap sunnah. Ya, walaupun yakin bahkan nengok videonya kok orang banyak menyolatkannya, tapi kita tidak bisa berangkat ke sana. Saya senang dengan dia misalnya, ya, menjadi toladan, menjadi ya ngepen, setuju dengan ucapannya, ya, aku nak sholat ghaib lah untuk beliau, boleh, tetap sunnah. Ya. Namun sekali lagi ada juga yang berpendapat tidak sunnah. Ya, kenapa? Karena yakin banyak orang yang menyolatkannya. Nabi melaksanakan sholat sunat karena Nabi tahu bahwa Raja Habasyah itu, Raja Najasyi di Habasyah itu, dia hidup bahkan jadi hidup di sebuah negara yang non-muslim mayoritas. Tapi dia beriman, maka beliau sholat jenazah. Tapi jenazah tidak ada, maka namanya sholat ghaib. Ya. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah itu sekalian rukun. Ya, rukun. Ya. Tuh. Kemudian takbir lagi. Takbir kan sudah tadi 4 kali takbir digabungkan ke takbir. Nah, antar takbir bersatu dengan takbir berikutnya diisi dengan setelah Fatihah pertama, maaf. Setelah takbir pertama suratul Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Allah lagi. Allahu Akbar. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala Muhammad wa ala ali. Kama barakta fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Tuh. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna. Waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina iman. Seterusnya Allahu Akbar. Keempat, Allahumma Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada yang berpendapat gabungkan di takbir ketiga. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa qina walahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Contohnya di Mekah. Di Mekah tuh Madinah itu. Ya.
Justru yang ketiga itu panjang doanya. Mungkin doa untuk si mayit dan doa untuk yang masih hidup, termasuk keluarganya yang ditinggalkan. Baru keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum ya. Kalau di Indonesia umum lazim dibagi ya, setelah takbir pertama Al-Fatihah, setelah takbir kedua sholawat Nabi, setelah takbir ketiga membaca doa untuk almarhum almarhumah, doa setelah takbir yang keempat untuk kaum muslimin muslimah, baru Assalamualaikum. Tuh. Mana yang dipegang? Dua-duanya benar. Pakailah yang umum di kita. Itu madhab Imam Syafi'i. Setelah takbir keempat adalah doa untuk yang masih hidup, terutama keluarganya dan kaum muslimin muslimat. Ya. Nah, tuh jadi gitu Mas sekalian ya. Nah, bila kalian menyerah jalannya, maka murnikanlah doa untuknya. Artinya ikhlaskan doa untuknya. Rasulullah pernah memanggil sahabat Nabi bernama Abu Dzar. Abu Dzar sini. Ya Jundub bin Junadah. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Sini. Kamu kemana? Aku ikut mau menghadiri jenazah. Oh iya, ikhlaskanlah ya. Di dalam kamu berdoa. Karena doamu sangat berguna bagi yang meninggal. Itu sekalian. Jadi murnikanlah. Benar-benar ikhlas murni untuk yang meninggal. Kita berdoa. Ya, tidak ada nilai apapun. Tidak mengharap upah. Biarlah Allah yang beri upah. Ya, upahnya sampai 2 gunung Uhud. 1 gunung Uhud seperti sholat, sampai sholat, 2 gunung Uhud seperti sholat, nah sampai nguburkan. Gitu ya. Tuh. Nah, ini doanya. Di antara lafaz doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wadhilhul jannah wa'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ini contoh doa. Contoh doa untuk almarhum, almarhumah. Kalau almarhumah, hu jadi ha ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wasalji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa bil hadaron khairan min dariha wa lan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wadhilhal jannah wa'idhum min adzabil qabri wa adzabin nar. Itu perempuan. Ya, kalau 2 orang, baik laki perempuan maupun perempuan semua. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'fu anhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma waghsilhuma bil ma'i wasalji wal barad, dan seterusnya. Kalau barang banyak lebih 2, 3, 4, 5, 6 banyak mayitnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu jamak ya. Itu doa untuk si mayit. Ya. Doa setelah takbir keempat. Ya, tadi itu ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina, nah panjang. Ya. Sampai wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sholat kita diakhiri dengan salam. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu takbir. Nah, balik. Nah, tidak sah. Akhirilah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Inilah yang ke-8 rukun sholat jenazah. Di antara lafaz doa yang dicontohkan Rasulullah SAW antara lain, ini Allah yang pendek, nih
Allahumma a'idhu, Allahumma a'idhu, a'idhu, Allahumma a'idhu min adzabil qabri, Allahumma a'idhu min adzabil qabri. Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur. Ya, kalau melihat doanya serius dan sering berpesan, berarti nih siksa kubur, nikmat kubur itu ada. Ya, mudah-mudahan saja almarhum almarhumah dari keluarga Bapak Ibu yang sekarang sedang ada di alam kubur itu sedang mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan suplai pahala, bacaan-bacaan, doa-doa. Ya, ibunya ibu, bapaknya bapak, ibu bapaknya ibu, bapak yang sekarang sudah meninggal itu mendapatkan aliran pahala dari doa anaknya yang soleh. Ya, awaladin solihin yad'ulah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyah. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua saya ya Allah. Andai kata ada orang tuanya disiksa kubur, andai kata, naudzubillah, andai kata ada orang tuanya yang sudah meninggal disiksa kubur, si anaknya di dunia yang masih hidup berdoa dengan redaksi yang langsung dari Allah. Allahumma ighfirli dzunubi. Maaf, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berhenti siksa kubur dengan wasilah doa dari anaknya yang masih hidup. Rajin-rajinlah berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Ya, kalau Bapak Ibu mendoakan orang yang sudah meninggal, nanti waktu Bapak Ibu meninggal didoakan pula oleh anak ibu bapak nanti yang masih hidup. Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu yang telah meninggal, ya, bapak-bapakmu telah meninggal, nanti anakmu pun akan berbuat baik kepadamu di saat kamu meninggal. Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Ya, kalau kita jahat sama orang tua, anak kita pun jahat nanti sama kita. Ya, perbaikilah hubungan dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, karena doa mereka nanti akan bermanfaat untuk kita. Ini doa yang paling pendek. Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur. Ya. Yang perempuan sudah tadi ya, niat salat mayit untuk yang perempuan. Ini yang tadi juga yang untuk laki-lakinya. Terulang lagi, ya. Yang keempat takbir, terulang lagi. Mungkin waktu saya ini. Langsung ke keutamaan. Berapa menit lagi, Ustaz? 2 menit lagi. Ini hanya informasi. Mari kita simak. Keutamaan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayitan." Siapa orang memandikan mayit. Ya. Pakatamma. Saya ulang. Pakatama alaih, bukan pakatama, pakatama alaih. Kemudian dalam memandikannya tersebut dia menutup aibnya, ya, tidak mengumbar, ya, peristiwa yang terjadi waktu dia memandikan. Ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dia arba'ina marratan, 40 kali. Ya, diampuni dosa-dosanya 40 kali. Itu memandikan jenazah. Jadi jangan disebutkan sama orang lain kalau ada aibnya. Ya, habis mandikan jenazah. Wih, aku kemarin waktu mandikan jenazah si Atu tuh waktu menggosok punggungnya ada benjolan sebesar telur bebek. Diem kelah, ngapa diomong ke. Gitu ya. Ya, termasuk yang mati meninggal kena tabrak. Ya, pas dimandikan di punggungnya, ada besi. Ternyata bolong nih sampai ke belakang. Nggak usah cerita ke diem baik. Gitu ya. Tentang aib, tentang bentuk fisiknya jangan sekali. Pantesanlah dia meninggal kemarin. Aku mandikannya, ternyata di sebelah kirinya itu ada luka, pecahnya dia kena diabetes. Dalamnya lukanya sini. Nggak boleh rahasia kelah. Apapun yang terjadi, nanti balasannya diampuni oleh Allah 40 kali. Diampuni dosa.
Lanjutan. Siapa orang yang menggali kuburan? Man khafar lahu fa'ajannatu. Ya, di sini aja, di sana enggak kelihatan. Bapak-bapak lihat situ boleh. Ya, takut salah. Man khafar lahu fa'ahannahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa menggali kubur untuknya, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang berikan tempat tinggal di hari kiamat. Jadi orang gali kuburan. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau seleksi, yang gali kuburan itu yang beriman. Sedih nih kan kadang-kadang ngantarkan jenazah ke kuburan orang baik, tapi yang gali kuburannya merokok, sambil merokok. Bulan puasa ngantarkan jenazah ke kuburan. Orangnya baik yang meninggal itu. Nah, sampai di kuburan baru mulai penggalian kuburan itu. Oh, sambil merokok. Ya, mun bukan bulan puasa ya terserah kan. Ini bulan puasa Bu. Ya. Jadi tidak mengambil tadbir. Ya. Maaf bapak-bapak, bukan tidak sah. Rasanya ada sesuatu yang janggal. Harusnya dia menghormati gitu ya. Masih banyak Pak. Tuh, 2, 3, 2 lagi ya. Karena waktu sudah Isya, ya Pak boleh buat ya. Yang 2 hadis lagi nanti di pertemuan awal ya. Di awal-awal. Supaya ingatkan pula pertemuan kita bahwa sampai sini. Demikian, terima kasih, dan juga belum ada yang bertanya ya. Nanti kalau sudah selesai bab ini boleh bertanya. Kita akhiri sama-sama dengan membacakan kafarat majelis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.